Oh ya, jika ada seorang anak mendapati ibunya tidak pernah melaksanakan sholat dengan alasan sakit ketika sholat, apa yang harus dilakukan anaknya tersebut? Seorang dia sakit, sholat itu sesuai dengan kemampuannya. Kalau tidak mampu untuk berdiri, dia bisa duduk. Kalau tidak mampu untuk duduk, dia berbaring. Di dalam berbaring itu apa yang mampu dia lakukan, dia membaca, dia baca. Andai kan berbaring dia tidak mampu untuk bergerak atau untuk berjalan, maka dia cukup dengan bertayamum. Adapun yang mampu hanya lesanya saja, semua tubuhnya itu tidak ada yang bisa digerakkan, maka dia bertayamum dengan isyaratnya, ya, dengan isyarat, mungkin isyarat mata, atau karena tangannya misalnya sudah lumpuh seluruhnya, seperti itu. Kemudian setelah itu dia sholat, dia cukup gerakkan bibirnya dengan hati konsentrasi untuk sholat. Kalau bibirnya sama sekali tidak bisa berkata, seluruh tubuhnya semua udah tidak mampu, maka dia cukup dengan hatinya, baik tatkala wudhu ataupun di situ tatkala dia tayamum, bukan wudhu, tatkala dia tayamum. Demikian pula tatkala dia sholat. Ya, sholat itu dia adalah ibadah yang sangat agung. Ya. Dan orang yang tidak menjalankan sholat itu kan diperselisihkan oleh para ulama tentang kekafirannya. Kalau orang meninggalkan sholat karena menentang sholat, kewajiban sholat, sepakat para ulama kafirnya. Tapi kalau dia meninggalkan karena bermudah-mudahan tidak menentang kewajibannya, nah ini yang terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ya, terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ya, namun memang yang lebih kuat pendapat yang mengatakan tidak kafir. Ya. Namun andaikan kemudian seorang dia mau mengatakan kafir, dia kafir secara dohir. Kafir secara dohir itu bukan dikafirkan secara mutlak ya. Kalau dikatakan kafir secara mutlak itu benar-benar keluar dari Islam. Tapi kalau kafir dohir itu salah satu sifat kekafiran dohir, dan tidak mesti mengharuskan pelakunya kafir. Dia dohirnya kafir, dia dohirnya melakukan amalan kekafiran, tapi belum tentu dia kafir. Makanya dikatakan kafir secara dohir. Ada pemutlakan, ada istilahnya apa? Dengan dimutlakan seperti itu. Ya sebenarnya kalau diingatkan kemudian beralasan sakit, ya ini hendaknya diingatkan dari sisi kemudahan, karena memang orang itu kalau belajar ya kurang ilmu, kadang menjadikan dia itu menganggap bahwa amalan itu nggak akan sah kecuali ditunaikan dalam bentuk sempurna. Padahal syariat itu tidak seperti itu. Ya, ada orang yang dulu itu meyakini sholat jamaah itu kan wajib, sholat jamaah diyakini. Sholat jamaah wajib, dan itu benar bagi laki-laki. Ya. Dan dia juga meyakini kok bukan wajibnya, tapi keutamaan sholat. Kalau sholat jamaah itu, sampai-sampai dia gulu, safar pun dia sholat jamaah tamam. Sampai-sampai dia naik bis saja itu, dia cerita itu, sampai dia berdoa agar bisnya mogok karena sudah masuk waktu sholat. Begitu mogok begitu. Kemudian dia turun, dia sholat bisa tepat sholat duhur atau sholat, dan dia tidak dijamak padahal safar, tidak dijamak, tidak digosor. Nah ini salah satu anggota teman rombongan ini kemudian kenal ngaji sunnah ya, Ahlus Sunnah ya. Dia cerita untuk bisa menerima syariat sholat jamak gosor itu butuh waktu hampir 8 tahun. Karena gulu memahami sesuatu berlebihan, sampai susah menerima sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan itu banyak terjadi di tempat kita.
Ada orang kalau nggak sholat sempurna itu nggak mantep. Sampai pernah ya di pesawat itu saya, pesawat kan waktunya itu dari Saudi, waktu itu dari Jeddah itu sebelum subuh. Jadi subuhnya itu di atas pesawat gitu loh, pas masuk waktu subuh. Nah, kami dengan beberapa rombongan kemudian kita wudhu, kita sholat ya. Ada yang sholat di sela-sela istilahnya itu jalan itu, sela-sela pesawat. Ada yang di kursi. Waktu itu karena Saudi Airlines ya, Saudi Airlines itu kan ada musolanya di pesawat itu, walaupun cuma muat berapa orang ya, sekitar mungkin 10-an orang lah. Waktu kita bisa sholat bersama dengan salah satu dari co-pilotnya atau pilotnya, saya nggak tahu ya, yang jelas pakai itu yang resmi itu ya. Beliau ikut sholat waktu itu ya, beliau mempersilahkan waktu itu saya suruh jadi imam ya. Jadi saya pernah sholat di atas pesawat, ngimami itu di situ itu, imam ya. Kami pikir ya, teman-teman yang di rombongan itu semua sudah sholat subuh semua gitu loh. Tapi di kursi gitu, kursi. Nah, saya balik, sudah makan, sudah minum itu, sudah terang itu matahari samping saya. Wah, dia tanya, tadi sholatnya di mana, Pak? Gitu. Saya jawab, saya di musolanya. Ada tuh, ada gitu. Tempat wudhunya ada tapi gitu. Karena memang pesawatnya gede gitu. Ya. Dia mengatakan, saya tanya, lanjenengan sudah sholat belum gitu, sudah terang matahari gitu. Ya, padahal itu perjalanan umroh itu, dan tidak ada yang arahkan dari pihak bimbingannya itu, tidak ada yang arahkan. Ya karena seperti itu, kondisi seperti itu butuh ilmu gitu, butuh ilmu. Ya. Memang benar asal dari sholat wajib itu kan dia tidak di atas kendaraan, dia turun. Tapi kalau kondisi darurat beda lagi. Kondisi darurat itu beda lagi. Ya. Ya. Karena darurat itu tubihul mahdurat. Yang namanya darurat itu membolehkan sesuatu yang asalnya dilarang. Orang sakit sampai kencing, misalnya sakit di tubuhnya ada najis, ada berak di situ, dan tidak ada yang ngurus, dia tetap sholat. Kenapa? Karena anal makmurati itu muqaddamatun alal manhiyat. Perintah itu lebih didahulukan dibandingkan larangan. Ya. Makanya kalau kita lihat ada darah istihadoh. Istihadoh itu sebenarnya najis atau enggak darahnya? Ya itu najis darahnya. Tapi tetap diperintah sholat gitu loh. Dan najisnya itu kan sama dengan kencing, sama dengan berak. Maka tetap diperintah untuk sholat. Adalah hal yang aneh kalau ada gugurnya kewajiban sholat seperti haid, nifas, kemudian seluruh hidupnya haid dan nifas gitu loh. Itu mustahil. Makanya para ulama mengatakan bahwa maksimalnya nifas itu 40 hari. Walaupun setelah itu keluar darah, tetap tidak boleh dianggap nifas. Demikian pula kalau seorang haid itu tidak boleh melebihi 14 hari. Karena kalau sampai setengah hidupnya itu dia nggak sholat, misalnya 15 hari, karena keluar setelah hari ke-14 masih keluar darah haid, ini aneh. Karena maksud Allah menciptakan kita itu adalah untuk ibadah. Lalu kemudian sesuatu yang menjadi ibadah paling agung setelah tauhid digugurkan karena ada tabiat yang Allah tabiatkan. Itu tidak mungkin, sesuatu yang tidak mungkin. Makanya haid itu hanya 6 hari atau 7 hari, maksimalnya 14 hari. Nah, oleh karena itu ya alasan-alasan sakit gitu, ya, alasan sakit kita kasihan kalau melihat yang seperti itu. Ya kalau kalian sebagai anak ya hendaknya benar-benar memperhatikan ya. Ya, saya dulu pernah kedatangan seorang yang
orang tua ya, sudah umur hampir 80 tahun, itu hatinya masih bisa membaca Al-Fatihah, tapi lesannya itu kadang nyambung kadang enggak ya. Dia kalau membaca di lesannya itu kadang tahu-tahu menggok ke sana, tapi hatinya baca Al-Fatihah itu dari Alhamdulillahirabbil alamin ya. Jadi pada waktu ngomong dengan saya itu masih bisa ngomong, hati saya bisa, tapi lisan saya kadang berat, kadang bisa seperti itu. Dan itu kalau sholat Masya Allah ya, kadang sampai 2 jam gitu, ditungguin anaknya. Kemudian waktu itu saya kebetulan pas berkunjung ke sana ya, jadi anaknya sama sekeluarga minta nasihat tentang bagaimana cara sholat ibunya. Kemudian saya katakan, kalau udah nggak mampu dengan lisan, dengan hati, dan tidak perlu di situ dampingi anaknya, kemudian nalkin tuh, sudah tatkala dia sudah sholat, sudah cukup, insya Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bayangkan 4 rakaat bisa sampai 2 jam. Tapi kesungguhan dari ibu ini yang sudah sepuh ini luar biasa. Ya, luar biasa dalam mempertahankan sholatnya sampai akhir hayatnya. Ya, sampai dia begitu resah dengan umurnya udah tua, konsultasi gitu. Ya, sakit nggak usah ditanya, dia udah sakit gitu, sakitnya parah gitu loh. Maka perlu untuk seorang anak di sini memberikan nasihat. Jangan putus asa. Ya. Karena ini bekal terbaik gitu loh. Setelah seorang dia punya tauhid, amalan itu yang akan dihisap oleh Allah pertama kali sholat. Kalau sholatnya itu sudah nggak beres, nggak usah dipikir amal lain, mesti akan tambah nggak beres gitu. Makanya dalam sebagian kitab itu sampai disebutkan fa'in soluhat, ya, apabila sholatnya baik, soluha sairu amali, amal lainnya tuh semua amalnya kan baik. Tapi kalau jelek. Makanya kalau sholatnya kurang, dilihat sholat sunatnya. Sholat wajib ditunaikan saja itu masih kemungkinan ada kekurangan. Makanya Allah akan memerintahkan untuk melihat sholat sunatnya. Ya, menyedihkan kalau melihat seperti ini ya. Menyedihkan kalau seperti ini bagi seorang anak ya. Ya, jangan sampai kalau selagi kesempatan itu ada, jangan bosan-bosan. Banyak berdoa, dan kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan, akan memasukkan dalam hati seseorang. Karena bukan amalan yang istilahnya bukan amalan yang ringan, tapi benar-benar adalah amalan. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Ini saja. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.